Halo semuanya, kita jumpa lagi dalam pembahasan mengenai teori Dempster-Shafer. Teori Dempster-Shafer merupakan salah satu bagian atau salah satu teori dalam sistem pakar mengenai ketidakpastian. Teori Dempster-Shafer sendiri dimulai atau diperkenalkan oleh Dempster, ini seorang profesor, kemudian dilengkapi atau dilanjutkan oleh Shafer, ini adalah murid dari Profesor Dempster. Oke, teori Dempster-Shafer itu mirip dengan teori probabilitas, cuman dalam DST, kita sebut saja DST, Dempster-Shafer teori, kita ada istilah environment. Kalau dalam teori probabilitas atau teori himpunan itu ada semesta pembicaraan, ya, seperti itu. Di sini environment dalam DST itu dilambangkan dengan theta. Theta ini memiliki elemen-elemennya. Di sini ada elemen theta 1, theta 2 sampai theta n. Dan semua elemen-elemen dari theta ini, dari environment ini, semuanya saling lepas atau saling bebas. Ya, kalau kita pandang environment ini sebagai semesta pembicaraan, maka semua elemen dari semesta pembicaraan ini yang akan menyusun menjadi himpunan lengkap. Dan dalam teori DST, setiap subset dari theta atau dari environment ini, setiap subset atau himpunan bagian dari theta ini dapat dianggap sebagai jawaban yang mungkin dari pertanyaan. Namun karena ini saling lepas, saling bebas, maka hanya mungkin terdapat satu jawaban yang benar. Jadi ini memang mungkin semuanya ini mungkin benar, tetapi hanya satu saja yang benar. Oke, misalnya kita punya theta itu ABF. ABF ini bisa dilihat di gambar. Sebentar, saya carikan gambar 5.6. Ini sebentar kita tampilkan. Ini gambar 5.6. Ya, itu gambarnya. Mungkin kurang jelas ya. Ya, ini. Ya, ini gambar 5.6. Jadi kalau theta ini punya elemen A, airliner, B, bomber, F, fighter.
maka himpunan bagian dari theta atau environment-nya itu adalah, bisa dilihat di sini, AB, A, B, himpunan kosong, F, BF, AF, dan himpunan theta itu sendiri. Nah, jadi di sini kasusnya mau mengidentifikasikan aircraft atau pesawat, apakah ini radar ya, apakah sebagai airliner, sebagai bomber, atau sebagai fighter. Ya, ini himpunan bagian yang mungkin. Himpunan bagian yang mungkin. Oke. Kemudian, environment itu sendiri bisa dianggap sebagai frame of measurement. Ya, yang seperti tadi bahwa semua elemennya bisa diinterpretasikan sebagai jawaban yang benar, namun hanya satu saja yang benar. Oke, ini masih dalam theta tadi. Ini kita sudah lihat bahwa jumlah himpunan bagiannya itu adalah 2 pangkat n. Di sini n-nya adalah 3. 2 pangkat 3 itu 8. Berarti ini jumlah himpunan bagiannya ini 8. Himpunan kosong A, B, F, AB, AF, BF, dan ABF. Ya, yang kita sudah lihat tadi. Oke, sekarang kita lihat DST versus probabilitas. Dalam DST, derajat belief, derajat kepercayaan dalam evidence itu dianalogikan sebagai massa dari objek fisik. Jadi seperti berat gitu ya, massa dari objek yang menunjukkan bahwa itu support terhadap beliefnya. Semakin besar massanya berarti semakin mendukung kepercayaannya. Pengukuran evidence itu akan sama dengan jumlah dari massa. Itu dilambangkan dengan M. Ini mass M. Itu istilahnya adalah basic probability assignment. Jadi dalam BPA, basic probability assignment, itu untuk pemberian nilai probabilitasnya itu di Dempster-Shafer dikenal sebagai M. Perbedaannya adalah ini, seperti ini. P adalah seper N, ini perlakuan terhadap ignorance. Probabilitas itu seper N, prinsip dari indifference, dan di sini, kalau di probabilitas itu, probabilitas H dan H0 kalau dijumlahkan harus sama dengan 1. Nah, di DST belum tentu 1. Ya. Kemudian kita lihat di sini non-belief dan ignorance. Nah, di sini ada perbedaan konsep di sini. Not assigned belief atau belief yang tidak diberikan nilai itu istilahnya no belief atau non belief. Diasosiasikan dengan environment. Disbelief itu tidak sama dengan non-belief. Jadi non-belief itu kita tidak memberi nilai dari belief. Non-belief. Sedangkan disbelief itu artinya kita tidak percaya. Ini tidak memberikan nilai. Nah, misalnya di sini, mass-nya ini, mass function dari B dan F, tadi bomber dan fighter, adalah 0,7. Kita memberikan nilai belief 0,7,
kepercayaan 0,7 untuk fungsi mas 1 BF. Berarti kita percaya bahwa radar tersebut mendeteksi kemungkinan mendeteksi bomber atau fighter. Bomber atau fighter ini tidak bisa dipisahkan, bomber atau fighter itu sebesar 0,7. Sehingga environment-nya menjadi 0,3. Atau yang derajat belief yang kita tidak berikan itu sisa dari M1 ini. Itu sebesar 0,3. Jadi 1 dikurangi 0,7. Oke. Kemudian setiap himpunan bagian yang memiliki massa lebih dari 0 itu istilahnya adalah focal element. Nah, ini nanti kita lihat di dalam contohnya. Focal element. Oke. Massa itu adalah fungsi yang memetakan setiap elemen dari power set-nya ke dalam bilangan real 0,1. Nah, ini simbolnya M. Dia petakan power set dari environment-nya ke 0,1. Nah, ini rumusnya. Untuk M bukan himpunan kosong, itu berlaku ini. Kalau dia himpunan kosong, 0. Kalau bukan himpunan kosong, berlaku ini. Jumlahan dari setiap massa X dengan ketentuan untuk semua X anggota power set-nya, himpunan bagiannya. Jumlah semua anggota ini adalah 1. Jumlah semua anggota massa. Oke, ini ada contoh, ini seperti di buku. Ada contoh, ada 2 radar mau mendeteksi, 2 radar ini mendeteksi sebuah objek pesawat, dan radar pertama itu mengidentifikasikan sebagai bomber dan fighter. Ini tidak dipisahkan dengan mass function 0,7. Berarti yang tidak di-assign itu 0,3. Radar kedua dia mendeteksi sebagai bomber itu 0,9. 0,1 environment-nya. Oke, di sini ada dua massa sehingga kita harus kombinasikan. Aturan kombinasinya adalah seperti ini. Tanda ini menunjukkan orthogonal sum atau direct sum. Oke, M1 ditambah M2 ya. M1 ditambah M2 set adalah jumlahan M1X kali M2Y dengan ketentuan X intersect Y, ya, irisan X dan Y itu adalah sama dengan set. Nah, kita lihat, ini yang radar 1, ini yang radar kedua. Sini radar 1, radar 2. Radar 1 mendeteksi bomber fighter 0,7, radar 2 0,9. Oke, sekarang dengan ketentuan kombinasi yang tadi, yang ini, X intersect Y sama dengan set, kita lihat bahwa di sini M1 tambah M2 intersect dari X dan Y, BF dan B adalah B intersect-nya. Kita lihat ketentuannya. X intersect Y sama dengan set. Nah, berarti kita tuliskan B di sini. BF B, kita tuliskan B. Hasilnya 0,63. 0,63 ini adalah 0,7 dikali 0,9. Nah, lanjut di sini. Intersect antara BF dan environment adalah BF. Karena environment ini isinya semua, termasuk BF juga. Jadi intersect antara BF dan environment adalah BF.
environment dan B adalah B, environment dan environment adalah environment. Oke, sehingga kombinasi tadi, kalau kita bilang di sini mass function yang baru itu B3, yang merupakan uh, mass function dari bomber, BM3 bomber, itu adalah M1 ditambah M2 bomber untuk M1X, M2Y. Irisannya harus sama dengan bomber. Maka kita lihat yang bomber di sini. 0,63 ditambah 0,27, 0,9. Bomber or fighter itu artinya di sini irisannya harus bomber or fighter. Cuma 1, 0,07. Non-belief-nya berarti environment-nya. Irisannya adalah environment-nya. Berarti 0,03. Oke. Ini range dari belief-nya. Kita akan melihat bahwa ada istilahnya plausible nanti. Kita lihat dulu di sini. M3B menyatakan belief hanya bomber. Tetapi M3BF dan M3 environment theta menyediakan informasi tambahan karena merupakan bagian yang mencakup bomber. Karena di sini ada bomber juga, di sini ada bomber juga. Nah, bomber sendiri itu tadi 0,9. Ya. Tetapi plausible-nya yang masuk akalnya sangat masuk akal bahwa penjumlahan ortogonal berkontribusi terhadap belief dari bomber. Sangat masuk akal. Ini 0,9, 0,7 ini dari BF dan 0,03 ini dari environment. Itu sama dengan 1. Sangat masuk akal bahwa pesawat tadi bomber. Di sini bisa dilihat bahwa plausible itu lebih besar dari mass function-nya ini. Ya. Bagaimana jika plausible-nya kurang dari 1? Nah, ini nanti kita lihat dalam contoh berikut. 0,1 nanti. Oke. Di sini ada range. Jadi range itu menyatakan range belief itu menyatakan belief dan plausible-nya tadi, plausibility-nya. Kalau belief 1, plausible-nya 1 berarti ya benar. Completely true. Kalau 00 false, 01 ignorance. Belief-nya 0 tetapi plausible-nya 1 ya ignorant. Nah, belief-nya tidak 0, tidak 1 tapi plausible-nya 1 berarti support. Ini refute dan ini bisa support, bisa refute. Oke. Ada istilah Bell dan Bell dalam tanda kurung. Bell ini adalah belief, sebuah bagian dari internal evidence. Sedangkan Bell, ada tanda kurung, itu adalah fungsi. Nah, fungsi itu pengukuran belief-nya. Ya, ini rumusnya. Belief X itu adalah jumlahan dari massa Y, di mana Y merupakan himpunan bagian dari X. Himpunan bagian dari X. Bisa dilihat di sini, belief bomber or fighter, itu adalah ini jumlahan ini. Bomber fighter, bomber dan fighter. Nah, tapi ini tidak, ini nilainya 0 di sini. Ini nilainya 0 juga. Kan 0,7. Oke, kombinasi dua belief
belief 1 dijumlahkan dengan belief 2 itu M1 belief ditambah himpunan kosongnya. Himpunan kosongnya menjadi 0,90. Itu untuk bomber. Untuk bomber. Sedangkan sini untuk bomber or fighternya, belief, kombinasi beliefnya, penjumlahannya adalah massa, penjumlahan massa belief dan penjumlahan M1 dan M2 untuk bomber fighter, ditambah fighter sendiri, ditambah bomber. Nah, di sini 0,7, 0, 0,9, jadi 0,97. Nah, sekarang normalisasi belief. Ini tadi. Misalkan ada sensor ketiga, radar ketiga yang menyatakan dia yakin bahwa pesawat tersebut masanya adalah airliner itu 0,9 dan environment-nya 0,05. Maka kita bisa buat dalam tabelnya ini. Yang ini yang tadi, ini yang baru. Ini yang tadi belief, bomber fighter, environment, ini yang baru. Nah, ini kita kalikan seperti biasa. Di sini ada himpunan kosong. Ini ada 2 himpunan kosong. Itu himpunan kosong ini karena apa? Karena di sini airliner pesawat sipil dia beririsan dengan bomber, itu tidak ada yang beririsan, tidak ada intersect-nya. Airliner beririsan dengan bomber or fighter juga tidak ada. Jadi sini himpunan kosong. Nah, sedangkan ini ada. Airliner dengan environment ada. Yang lain ada. Oke, sekarang untuk menghitung ini apa namanya? Ini nanti arahnya ke normalisasi. Nah, menghitung masanya ini kita jumlahkan ini semuanya ini A, B, F, environment dan himpunan kosongnya tidak sama dengan 1. Tidak sama dengan 1 berarti tabelnya ini tidak normal, harus kita normalkan karena ketentuannya tadi total masanya ini harus 1. Harus kita normalkan ke 1. Nah, normalisasinya rumusnya sebagai berikut di sini. K itu didapat dari penjumlahan ini M1 kali M2 dengan ketentuan irisan atau interseksi antara X dan Y itu adalah himpunan kosong. Himpunan kosong. Irisannya adalah himpunan kosong. Nah, maka kita lihat di sini K-nya itu maka kita lihat di sini K-nya itu adalah ini, yang himpunan kosong ini. Kita kalikan ini dikali ini juga dikali ini. Interseksinya adalah himpunan kosong 2 ini. Ya. 0,95 kali 0,9 ditambah 0,95 kali 0,07. Jadi dapatnya 0,85 tambah ini 0,9 ini. K-nya dapat K. Interseksinya adalah himpunan kosong ya yang harus diingat. Himpunan kosong. Ini himpunan kosongnya berarti ini dikali ini. Ini himpunan kosongnya berarti ini dikali ini. Nah, setelah dapat K tadi kita 1 dikurangi K. Ya 1 kurang 0,9 sekian menjadi 0, ini. Nah, setelah dapat angka ini 0,0785 ini, isi tabelnya itu kita update yang tadi. Nah, ini. A itu 0,0285 kita bagi dengan 0,0785 jadinya 0,363. Nah, di sini juga B kita bagi dengan ini dapat ini BF ya
sehingga hasilnya 1. Total masanya sudah sama dengan 1. Berarti tabel kita sudah normal. Ya. Itu penjelasan mengenai teori Dempster-Shafer. Nanti dalam video selanjutnya kita akan melihat contoh perhitungan Dempster-Shafer yang lebih detailnya seperti apa. Oke, baik, sekian dan terima kasih.